Dia ini sebetulnya sudah membuka kotak Pandora. Kotak Pandora itu isinya masalah-masalah krusial ekonomi dan APBN kita. Mereka katanya mau membangun 7 kilang, itu kan berarti hanya beberapa tahun terakhir atau setahun terakhir. Nah, masalahnya juga dia sebagai Menteri Keuangan punya wewenang apa? Ini biar tidak seolah-olah menjadi hero tanpa Iya. melakukan sebuah kebijakan yang benar-benar Dan merubah. kalau betul-betul dijalankan belum tentu jadi hero loh. Salam Pancasila. Pak Purbaya. Ya, kita akan membahas tentang sosok Menteri Keuangan kita yang baru ini. Bagaimana kemudian sejak beliau dilantik, banyak pernyataan-pernyataan kontroversial yang tentu saja menarik bagi publik. Tapi kita akan coba memilah dari berbagai pernyataan dan kebijakan, kira-kira mana yang itu memang sudah dieksekusi dan mana yang masih hanya sekedar gagasan atau lontaran wacana yang memang sengaja digulirkan di publik. Untuk mencerminkan masalah ini, kami mengundang kembali salah satu orang ekonom yang banyak sekali memberikan kritik kepada sosok Pak Purbaya ini dalam hal gagasannya, mencoba untuk memilah mana yang itu memang merupakan sebuah kebijakan, mana yang hanya omon-omon mungkin di ruang publik. Kita sambut di ruang dialektika tamu kita Bung Awalil Rizky. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila. Terima kasih banyak. Kita punya Menteri Keuangan baru, dari awal langsung menimbulkan berbagai macam kontroversi lah bahkan gitu. Kami ingin dibantu Bang, memahami sebenarnya apakah yang diomongkan itu secara substansial itu memang bagus untuk perekonomian kita. Atau ya lagi-lagi hanya sekedar omon-omon saja gitu. Nah, kita kupas pelan-pelan ya dari berbagai macam pernyataannya. Saya mulai dari yang terakhir yang di DPR itu, RDP dengan Komisi 11 kemarin. Banyak yang diungkapkan, salah satunya kemudian menyinggung tentang bagaimana kemudian Pertamina itu malas sekali, entah karena kepentingan apa dia tidak menyebutkan, tapi bahkan membangun kilang itu hanya menjadi janji-janji saja sejak 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Satu pun sampai hari ini tidak ada yang terbangun. Gitu. Bahkan sempat ada celetukan, saya nggak tahu celetukan atau slip of tongue ala Freudian gitu ya. Katanya bukan terbakar, ada yang kilang-kilang itu. Dibakar dia bilangnya Bang. Clear itu. Dia ngomongnya dibakar. Ini kenapa kemudian dia berani kemudian, emang ada masalah kan di Pertamina selama ini? Ya, pertama saya kira saya sebagai seorang ekonom yaitu mengapresiasilah tindak tanduk Pak Purbaya ini. Apresiasi dalam arti pejabat publik bersedia mengemukakan pandangannya, argumennya itu kan bagus ya. Artinya kita tidak lagi menduga-duga dari pernyataan pendek. Gitu. Jadi itu positif. Nah, dalam arti juga pejabat sebelumnya sebutlah Ibu Sri Mulyani itu belakangan di setahun terakhir itu menurut saya lebih monolog. Nah sementara Purbaya ini tanda petik menantang sebenarnya ya tinggal direspon secara positif. Dari situ saya senang, berarti saya sendiri punya tantangan. Ini pandangan seperti ini menurut saya bagaimana? Itu dulu. Nah yang kedua, kita harus membedakan pernyataan dia yang merupakan kebijakan dengan pernyataan dia yang hanya evaluasi. Saya cenderung nggak pakai kata omon-omon lah, karena bagaimanapun seorang menteri itu ya punya hak lah ya. Yang pertama dia tadi kalau memang dia menyampaikan sesuatu yang bersifat kebijakan, saya punya hak untuk kritik kebijakan. Ini juga buat para pemirsa yang suka mengkritiki pengkritik kayak saya, wah kan harus tunggu dulu. Lain, kritik kebijakan itu tidak selalu menunggu dia dijalankan, karena itu teknokratis. Desainnya apa, alasannya apa, kita melakukan kritik. Bahkan mungkin logiknya apa, ya, logiknya apa itu boleh. Lalu yang berikut lagi ada penjelasan dia yang merupakan assessment dia terhadap kondisi. Nah itu juga bisa saya ulas. Nah, itu kan belum jadi kebijakan, penilaian dia atas kondisi saat ini, yang sebelumnya bagaimana, kebijakan apa yang telah diambil, kita belum tahu. Dia mau mengambil kebijakan apa. Ada sih tersirat, tapi kan belum jadi kebijakan. Nah yang ketiga ada juga yang pernyataan penjelasan dia itu yang bisa saya lihat kontennya, substansinya itu, loh apa ini tugas
Menteri Keuangan misalnya, itu boleh juga. Melebihi wewenangnya Atau dia melebihi gitu. wewenangnya. Tapi ini tentu saja adalah bagi saya adalah debat publik yang baik. Nah, misalnya kita ambil contoh tadi yang ditanyakan soal Pertamina. Lah soal Pertamina itu terlambat membangun kilang. Itu buat ekonom dan juga buat eh, ahli energi ya, ahli perminyakan, Iya, itu sudah 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 evaluasi lama. Tidak 5 tahun ini, bahkan sudah 15 tahun ini sudah diingatkan bahwa Pertamina ini bermasalah dengan kilangnya. Kritiknya tidak hanya tidak membangun, tetapi dulu pembangunan yang awal juga tidak tepat. iya. Nah, misal gitu. Itu sudah jadi apa wacana ilmiah ya. Oke. Nah, bahwa Purbaya mengangkat kembali ini ya bagus. Tapi jangan sampai kredit poinnya ini Purbaya yang mempertanyakan ini, yang mempertanyakan ini sudah banyak. Nah, lalu ketika dalam konteks tadi yang ditanyakan Mas Winarko, lalu mereka katanya mau bangun 7 kilang, itu kan berarti hanya beberapa tahun terakhir atau Mhm. setahun terakhir. Nah, masalahnya juga dia sebagai Menteri Keuangan punya wewenang apa? Nah itu, Nah, jadi kan bahwa jadi sebagai sebuah perbincangan bahwa dia mengkritik Pertamina tidak serius membangun kilang itu tuh boleh, tapi dia Menteri Keuangan bisa apa? Nih, kecuali, ini ada kecualinya. Pemerintah melakukan penyertaan modal negara 50 triliun ya, atau triliun oke. kepada Pertamina. Jadi dia bisa ngatur Nah, dia gitu ya? bisa ngatur bahwa ini kan ada proposalnya. Jadi kalau PMN itu nggak orang ngasih, misalnya Mas Sunarko saya kasih, nggak bisa begitu. Mhm, Si BUMN yang mau dapat PMN itu mhm, harus punya proposal, mhm, ada feasibility study-nya juga. mhm. Jadi ada proses lah sampai ke APBN itu. Nah, ini berarti kan akan diberi penyertaan modal ya 10 kedikitan itu kalau 7 yang 50 triliun, anggap aja begitu. Bisa saja 2 tahun, 3 tahun ya, jadi Iya. berapa-berapa. Oke, nah itu bisa dia sebagai mewakili karena dia bendahara umum negara ya di situ tuh bisa. Tapi kan konteks ini kita tidak melihat dalam beberapa tahun ini Pertamina memperoleh PMN, nggak ada. Dan juga tidak dibicarakan dia dapat PMN. Loh, bagaimana? Ya kalau maka sebagai wacana ini masalah, oke. Tapi Purbaya belum mengambil kebijakan. Apa dia mau membuat PMN? Dan jangan lupa, sekarang ini ada yang namanya Danantara. Nah itu, Nah, Pertamina ini sekarang harusnya tidak lagi dapat PMN dari pemerintah. Karena labanya juga diberikan, yang dulu diberikan kepada pemerintah, sekarang mau diberikan kepada Danantara. Nah, maka soal lain lagi kan. dan itu Itu. pengalokasiannya Kementerian Keuangan tidak memiliki ruang untuk kemudian Ya, sejauh yang sekarang mulai berlaku. Kecuali nanti kan ada perubahan undang-undang BUMN enggak, lagi. soalnya kemarin di rapat yang sama, itu kan ada semacam, eee, dia kayak semacam menunjukkan wewenang gitu ya, bahwa Mhm. kan Kementerian Keuangan juga selaku pengawas Danantara gitu kan. Ya, ya. Nah, seolah-olah kemudian dengan posisinya dia pengawas, dia bisa mengganti atau meminta mengganti, direksi BUMN kan gitu. Nah, Itu Pak, terucap loh, Bang. Nah, iya, apakah kemudian itu melebihi wewenang lagi-lagi iya. atau hanya sekedar penggambaran atas situasi yang terjadi? Ya, ini kan pemirsa harus paham ya, Undang-Undang BUMN itu kan tahun 2003, Mhm, lalu mengalami beberapa kali amandemen. Amandemen yang paling serius amandemen ketiga, yang panjang lebar amandemennya, yang menurut saya bahkan, "Loh kenapa nggak buat undang-undang baru saja dibatalin yang lama?" Yang di awal tahun tadi, 2025, yang disitulah ada BPI Danantara, ada ini. Dan ini ketika kita direkam ini ada pembicaraan yang sudah di babak akhir tentang amandemen keempat yang salah satunya membubarkan Kementerian BUMN diganti menjadi BPBUMN kalau BPBN. jadi ya, Ya. dan beberapa hal lain. Di amandemen ketiga itu kelihatan bahwa memang dalam konstruksi pengawas di Danantara dia oke, tapi sudah jelas di undang-undang itu yang bisa mengganti itu Danantara. Bukan Jadi, Menteri Keuangan. dan menteri ya bukan Menteri Keuangan, bahwa dia sebagai pengawas kemudian bilang kepada Danantara ini, direkturnya kurang bagus performanya, ganti, kan jadi soal lain. Nah, jadi menurut saya makanya tadi saya menilai, tapi nggak apa-apa, kalau buat publik sebenarnya bagus. Iya iya. Artinya kita melihat dari seorang Menteri Keuangan mengkritik performa Pertamina kan. Dan itu memang real kan? Dan itu real gitu, tetapi bahwa nanti prosesnya seperti apa, ya lain lagi. Jadi kembali saya ingatkan,
pernyataan-pernyataan Pak Purbaya di media ini kita harus membedakan dulu, Iya. mana yang kebijakan, mana yang Iya. pendapat, assessment, Iya iya iya. ya toh? Lalu mana yang bisa menjadi wewenang Ini dia. clear Bang, biar nanti publik itu mempunyai semacam bank memori ya Iya. terhadap sosok Pak Purbaya ini. Karena kemudian biar bisa dibedakan, mana yang dia sudah, kritik pedas misalnya gitu ya. Kepada koleganya Iya, bahkan. kepada koleganya bahkan. Tetapi what you do about it gitu kan, Iya. apa yang Iya. Bapak lakukan terhadap Iya. itu kan gitu kan. Itu tadi Pertamina Jangan hanya apa kita dia bersorak ketika apa dia ada memo dia ke Danantara, saya sebagai pengawas ini Pertamina nggak beres, ganti direksinya apa? kita tunggu itu Kita ya. tunggu gitu misalnya. Kira-kira gitu Mas, salah satu Oke. contohnya. Berikutnya yang dia juga senggol itu Kementerian SDM gitu. Iya. Dalam konteks kemudian sebagai pelaksana berbagai macam program Iya. subsidi kan gitu kan. Iya. Yang itu memang kita memahaminya itu bagian dari kewenangannya Kementerian Keuangan untuk kemudian mengalokasikan. Nah, tapi pelaksanaan dan sebagainya secara teknis kan memang di kementerian lain kan gitu kan. Nah, dalam konteks ini katanya selama ini nggak efisien dan sebagainya. Lagi-lagi persis sama dengan tadi. Ini memahaminya gimana kita Ya. publik ini? Apa namanya, di dalam APBN itu kan ada belanja ya. Di antara belanja itu ada belanja subsidi, yaitu berarti dialokasikan oleh pemerintah untuk subsidi ya. Subsidi sederhananya adalah bagian dari pemerintah untuk membayari selisih harga pasar ada dengan harga yang seharusnya ya, harga yang dijual. Nah, itu subsidi. Nah, lebih tepatnya lagi namanya PSO ya. Jadi subsidinya tertuju. Nah, bagaimana menghitung subsidi itu? Nah, yang jadi pembicaraan itu kan sebetulnya memang disebut-sebut BBM itu kan dua tuh, listrik dengan BBM kan, gas. Listrik juga. Bahkan itu ceritanya tidak hanya soal jumlah subsidinya, tetapi karena DPR menyampaikan sehari sebelumnya rapat dengan pihak BUMN dan Danantara, itu bahwa ini kalau saya tidak salah Pertamina, tapi PLN sebenarnya berlaku sama. Kami belum dapat nih bayaran kompensasi yang tahun lalu gitu loh. Kan si Pak Purbaya di YouTube tuh kelihatan tuh nanya, sudah dibayar belum? Tanya sama dia, sudah Pak, sudah ini kata. Nah ini kan artinya kita publik jadi, pertama buat kita bukan soal Purbaya benar atau salah. Bagaimana mungkin komunikasi antar lini jajaran itu bermasalah gitu loh. Loh, Kenapa nggak ditanyakan langsung gitu? ya Kenapa artinya dia bahkan dia Pak Purbaya baru tahu dan dicek. Nah, nanti ini akan saya jelaskan sedikit soal itu. Tapi intinya lalu di sini kembali ke subsidi tadi, ada dua nih besaran subsidi, cara menghitungnya, ada rumusnya dan rumus itu disepakati ya dan terutama diajukan oleh Kementerian ESDM, tapi disetujui oleh Kementerian Keuangan dan yang penting disetujui DPR. Karena itu APBN. Berarti sekurang-kurangnya 3 pihak nih. Nah, si ESDM sendiri tidak langsung mengeksekusi, sebenarnya yang mengeksekusi kan Pertamina dengan PLN. Jadi ini kita bisa melihat nih cara kerjanya kan kurang lebih begitu. Nah, dengan rumus, dengan hitungan tertentu itu berarti sudah disepakati sejak awal dan ada peraturan menterinya, ada peraturan menteri SDM-nya dan Menteri Keuangan juga setuju. Nah, kalau Purbaya mau merubah itu dia harus buat kebijakan. Ya enggak? Dan kebijakan itu juga harus Kementerian SDM. Dan itu lagi-lagi belum. Dia Belum. menyampaikan Dia menyampaikan bahwa ini kok subsidinya berapa, dicontohin solar kan sampai 5.000 sekian. Nah, jangan lupa itu kan adalah sudah diletakkan di APBN loh 2020. Dan bahkan 2026 yang mau dijalankan nanti, yang Purbaya sempat ikut di babak-babak akhir, dia tidak mengubah. Meskipun beberapa hari tapi kan. Nah, ya tapi sempat ikut 2 kali. Sebenarnya masih bisa kalau kan waktu untuk DPR itu panjang. Cuma ini agak cepat membahasnya. Bisa saja kalau dia memang mau melakukan kebijakan, saya minta dihitung ulang subsidi itu. Jadi saya mau kritik dulu nih. Kalau beneran lu bermasalah kan, kenapa tidak meng-hold waktu masih ada? Biar audiens kita paham. Jadi APBN itu, asumsi itu kan sebenarnya sudah direncanakan Agustus kemarin. Iya. Dan Purbaya sudah tahu itu. Dan itu dianggapnya masalah. Padahal kemudian penetapannya itu baru hari Selasa atau Senin atau Selasa kemarin. Dan kan? Pak Purbaya sempat ikut rapatnya. Makanya. Jadi sejak dia dilantik, sebenarnya dia ada kesempatan sekitar 2 minggu dan ada kesempatan 2 kali bahkan ikut rapat, tetapi tidak dieksekusi apa yang menjadi concernnya dia itu kan. Dan jangan lupa bahwa DPR itu dengan pemerintah punya waktu sampai akhir Oktober kalau mau
Ini diselesaikan di minggu ketiga September. Artinya kalau ini dipermasalahkan oleh Purbaya, itu maka Masih ada waktu. masih ada waktu. Jangan lihat 2 minggunya. Ayo kita hitung ulang. Bisa dipanggil kembali SDM. Masih timeline-nya memungkinkan Masih lah. memungkinkan. Artinya saya ingin mengatakan bahwa ini kok dia melakukan asesmen terhadap keputusan ini, padahal dia punya kesempatan. Ini 2026 loh. Kalau yang 2025 sudah berjalan ini kan dia harus menjalankan saja. Yang 2026 ini berarti tahun depan. Nah, ini contoh saja. Dan kalau ini tidak dirubah sampai akhir Iya. Oktober itu, berarti selama 2026 nanti asumsinya Ya, tetap sama. itu. Nah, dan yang penting juga kita bisa harus paham bahwa keputusan terhadap subsidi dan kompensasi itu bukan hanya soal terkait dengan opini seperti itu, tapi terkait dengan rakyat. Ya kalau dia mau mengurangi subsidi itu, ya barangkali Pertamina, PLN, dan juga Menteri ADM oke saja, umpama nih dibuat oke. Tapi apa yang terjadi pada rakyat? Mereka akan bayar bukan 6.800 solar, 6.800, 7.000 Pertalite, bisa hampir 2 kali lipat. Nah itu kan kalau memang mau, berani, ya ayo coba. Itu kira-kira gitu Mas. Saya ingin memastikan omongan tentang subsidi dari Purbaya itu bukanlah kebijakan. Penilaian dia saja terhadap. Lagi-lagi ini biar publik clear dan Iya. tidak wow gitu ya, tidak Iya. terkagum-kagum Ya dengan keberaniannya. ya kok kalau dia memang mau ya bicarakan ulang. Makanya. Jangan ngeritik Kementerian SDM saja dong. Iya. 2026 loh. Masih ada Dan catatannya masih ada waktu sampai Oktober secara untuk membicarakan pemerintah APBN. untuk mau kalau misalnya mau merubah atau mau revisi. Ya, gitu. minta waktu tambahan. Bukan minta waktu tambahan karena DPR-nya lebih cepat dari batas yang diberikan untuk menetapkan APBN. Ayo audiens biar apa publik lebih cerdas menekannya untuk kemudian ya udah laksanakan gitu kan. Tapi hati-hati kalau harga BBM dan harga listrik tinggi kita nggak tahu apa akibatnya gas LPG. Enggak, ini biar tidak seolah-olah menjadi hero tanpa Iya. melakukan sebuah kebijakan yang benar-benar merubah. Dan kalau betul-betul dijalankan belum tentu jadi hero loh. Reaksi publik bagaimana? Kalau dia bayar gas melon 3 kali lipat, bayar Pertalite dan solar 2 kali lipat, belum tentu kan? Makanya ini kan jadi kayak semacam kalau misalnya logik seperti ini diteruskan, dia seolah-olah kemudian menjadi hero dengan pernyataannya gitu. Pada saat sebenarnya dalam pelaksanaannya nggak ada perubahan apa-apa pada masyarakat. Belum ada perubahan. Tapi masyarakat hanya melihat dari wow, ini dia berani, dia untuk kasus subsidi belum ada tindakan dia. Kemarin juga yang menjadi rame Bang itu masalah cukai rokok. Oke. Yang asumsinya dengan kemudian begitu tingginya cukai rokok itu akhirnya membuka pintu untuk berbagai macam produk-produk ilegal. Yang kemudian itu tentu saja tidak ada kontribusi apa-apa terhadap cukai terhadap negara kan gitu kan. Yang itu katanya ya udah nggak usah dinaikkan lagi, tapi ini tata kelolanya diperbaiki. Lagi-lagi pertanyaannya ini hanya omong-omong apa di ruang kebijakan atau di ruang kekuasaannya Kementerian Keuangan. Kalau ini saya lebih netral nih penilaiannya, karena ada positif dan negatifnya yang diambil oleh Pak Jangan-jangan karena Bang Awal nggak merokok ini wah. Jadi begini dulu pemirsa, cukai itu filosofisnya itu bukanlah untuk penerimaan negara. Cukai itu baik itu terhadap tembakau, cukai hasil tembakau rokok ya, CHT sebenarnya nggak ada cukai rokok tuh CHT. Nah atau cukai alkohol, nah alkohol minuman beralkohol. Lalu ada cukai minuman bermanis dalam kemasan, ini mau mulai dilaksanakan. Ya cukai-cukai yang itu prinsipnya adalah untuk membatasi konsumsi. Itu filosofisnya. Karena itu khusus dalam kaitannya dengan tembakau memang ada, saya tidak tahu pada undang-undang atau pada kesepakatan terkait undang-undang itu untuk tiap tahun dinaikkan. Supaya ya sesuai kan dengan kaedah filosofisnya untuk membatasi konsumsi tersebut. Nah, yang dilakukan oleh Purbaya untuk tahun ini maksudnya tahun depan, bukan yang sedang berjalan ini, tidak menaikkan cukai. Jadi bukan nurunin juga, tidak menaikkan. Tapi itu kan sudah tidak lazim. Biasanya naik sekian persen, sekian persen. Nah, positifnya dia argumennya bahwa karena ternyata cukai ini sekalipun tarifnya dinaikkan selama tiap tahun naik pelan-pelan, itu tingkat kenaikan hasilnya dari sisi penerimaan negara itu tidak setara dengan kenaikan itu. Artinya ada pengurangan kan dari sisi
volume Iya. atau sekurang-kurangnya stuck, mestinya volumenya naik. Iya. Nah, maka dari sisi itu kan, Purbaya tidak ingin menambahi, beban pada, perusahaan rokok. Alasannya karena perusahaan rokok ini sebagian sudah mulai goyang. Goyang. Nah kan, yang besar aja goyang. Iya ya, Nah oke, gudang artinya garam ini kemarin sudah sempat ada. dia membantu itu, tapi hati-hati, apakah itu akan, membuat bisa diatasinya rokok-rokok ilegal. Nah, di sini lagi kembali soal wewenang. Yang mau merazia rokok ilegal, siapa, di mana, nanti kan nggak mungkin, itu mesti melibatkan aparat. Bagus ini kalau mau, tapi mungkin pemirsa harus ini benar-benar jadi fenomena sudah bahwa masyarakat bawah itu beralih kepada rokok, eee, murah ya. Ya rokok murahnya kebanyakan, tidak seluruhnya, ada juga yang tetap bayar cukai. Rokok murah yang tidak bercukai. Oke, kalau itu bisa diatasi, itu maka akan menaikkan, cukai tanpa menaikkan tarif, cukainya nambah. Dengan catatan si rakyat itu tetap ngerokok. Kalau dia diberantas terus dia nggak ngerokok, ya ini nggak. Tapi jangan lupa ada reaksi yang serius dari para, masyarakat yang Anti rokok. anti rokok, NGO dan ya kan? Ya. Ini tingkat, apa istilahnya, tingkat ngerokok itu. 37% penduduk dewasa Indonesia itu ngerokok, Mas. Termasuk Mas Pinarko dan saya kayaknya. 30, jadi kita lebih dari sepertiga ngerokok. Bahkan anak-anak di bawah umur itu sudah 7%. Serius itu kan jadinya. Nggak banyak negara yang seperti kita. Ini kan ngamuk nih. Meskipun ini juga argumennya berlawanan. Karena ternyata dinaikin juga tetap meningkat. Oke. Tapi dari sisi ini saya melihatnya netral. Tapi tadi kalau ini baru pernyataan. Bisa nggak Purbaya kemudian bersama-sama dengan aparat dan sebagainya, karena untuk menangani rokok ilegal ini nggak cukup aparat Kementerian Keuangan, masa ngerajia pasar-pasar atau pabrik? Enggak lah saya Kalau kira. kemarin kan katanya sudah mulai bea cukai misalnya, Ada aparatnya, MOU dengan ini macam-macam gitu kan. Itu kalau di situ kita bisa, dari sisi itunya positif. Kita memang belum tahu Belum action-nya tahu, seperti ya. apa, tetapi minimal secara ini, Ya. secara apa, awal untuk memulai ini, niat itu sudah. Ya bolehlah, gitu. tapi jangan lupa tadi kalau kredit poin bahwa soal ini sudah diketahui atau tidak, udah 1-2 tahunnya diketahui. Saya kan waktu di RDP, di DPR juga sudah bilang, bukan. Nah, kira-kira tapi kita tunggu. Untuk yang poin ini, bolehlah kita tunggu. Tapi satu hal yang menarik menurut saya, menyertai pernyataannya dia soal cukai ini, itu soal gini Bang, negara itu harusnya tidak memberi disinsentif kepada berbagai macam usaha yang sekarang berjalan. Ketika pertumbuhan ekonomi kita tidak menyediakan cukup insentif untuk tumbuhnya penciptaan lapangan kerja gitu. Ya, minimal jangan disinsentif kan. Jangan dilemahkan ketika sektor ekonominya itu memang sedang lemah seperti ini. Saya bisa jawab, makroekonomi itu agak sulit melihat. Ya, gimana? Kalau misalnya nih, sebutlah satu pabrik besar akibat dia pendapatannya menurun karena tadi tersaingi oleh rokok ilegal, maka dia lalu melakukan PHK, ya kan? Berkurang nih orang bekerja. Tapi apa rokok ilegal itu nggak pakai tenaga kerja? Ini jangan bicara legal ilegalnya loh ya. Underground ekonomi gitu ya kan. Itu di situ masalahnya. Tapi kalau bicaranya adalah soal penyerapan tenaga kerja, nanti dulu. Jangan-jangan malah lebih banyak. Jangan lebih banyak. Bahwa mereka pseudo ekonomi, illegal ekonomi itu hal lainnya. Tapi maksudnya argumennya nggak bisa dong. Argumen tenaga kerja. Kalau argumennya cukai bener. Tapi kalau argumennya penciptaan lapangan kerja, bisa-bisa lebih banyak rokok ilegal itu penciptaan lapangan kerjanya. Pegawainya garam bayarannya 3 kali UMR. Saya kasih lagi ilustrasi. Yang jual rokok legal di minimarket segala. Yang jual rokok ilegal, ya bukan berarti saya ngerokok lu kan. Jadi common sense apa? Itu pasti di warung-warung kecil. Itu tahu sekali. Bukan juga. Artinya kita harus menduduk soalkan argumen. Kalau argumennya jangan kemana-mana. Argumennya cukai, oke. Ya kan argumen tidak memberikan disinsentif terhadap penciptaan lapangan kerja, saya tidak setuju. Ada lagi kemudian ini, Mas. Yang ini juga sangat populis. Dia berjanji akan mengejar pengemplang pajak. Gitu kan. Dia akan memaksimalkan untuk pajak-pajak yang kabur keluar dan sudah terbukti itu kemudian.
Nah, selama ini kan lagi-lagi itu kan juga menjadi ininya Iya, pemerintah. iya, Apa yang kemudian dia akan melakukan yang berbeda menurut Bung Awalil yang itu iya. mungkin dilakukan oleh seorang Purbaya? Kalau dari sisi informasi pengetahuan bahwa ada persoalan dari para pengemplang pajak, yang besar-besar kan yang dimaksud Iya itu iya iya. kan, Ada itu berapa, sudah 7 atau berapa ya kemarin yang oke. Lalu sudah ada berbagai pendekatan di sebelumnya, karena kan Purbaya juga tidak mengganti orang-orang di instrumen pajak kan, artinya oke, itu sudah, bahwa mungkin Purbaya memberi intensi agar upaya menyelesaikan itu lebih daripada sebelumnya, kita apresiasi. Nah, bahkan ada berita ini sudah saya dapat 5,2 triliun kan dari sekian triliun. Tapi menurut saya kita diberi informasi yang tidak ada buktinya sebenarnya. Kita kan nggak tahu, karena jadi kalau dari, yang 5 itu dari pengemplang apa memang orang bayar pajak biasa? Begini logikanya, ketika tiap bulan Kementerian Keuangan itu melakukan rilis namanya APBN kita. Surveinya sudah sekali nih, ya sudah pernah sekali, terus diperlihatkanlah di situ, meskipun yang bicara adalah wamennya ya, tapi kan dalam wewenang dia, ini penerimaan pajak bruto, penerimaan pajak neto, kita tidak melihat soal itu, iya. tidak melihat soal itu. Tapi anggap saja saya apresiasi ini ada intensi, determinasi untuk itu. Mungkin nggak Jadi bakal lebih serius mungkin ya, atau tapi itu bukanlah hal yang misalnya saya ngejar-ngejar Mas Winarko punya utang saya tungguin depan rumah, kemana saya ikuti, nggak begitu. Karena soal nanti masing-masing case beda. Dia tidak bayar, belum bayar dan macam-macam itu kan, dia harus melalui proses. Ya bisa pengadilan pajak, dia bisa melakukan keberatan, ya toh? Dan itu juga perlu usaha kan. mhm, Saya melihat tidak mudah, sekalipun saya mengapresiasi itu. Mari kita tunggu, kembali saya ingin katakan, yang dikatakan saya mengejar itu baru tekad. Kita tidak tahu kebijakan apa yang diambil, toh instansi pajaknya sama, di Dirjen Pajak itu ada yang bersifat pemeriksa, ada macam-macam lah, sejauh apa, gitu Mas. Nah, bahkan ini rumor ya, tapi rumor ini kan ya pemirsa perlu tahu juga, beberapa orang yang tidak tertib, saya cenderung mengatakan jangan ngemplang iya mungkin, tapi sebagian lagi itu tidak tertib, belum bayar, ngutang pajaknya. Itu bahkan didekati juga untuk melakukan nah ini yang Purbaya nggak setuju. Katanya sedang ada usaha untuk buat undang-undang tax amnesty. Ya, iya. seperti tahun 2016 kan. Nah kalau Purbaya ini benar ingin mengusahakan yang ini tadi, serius, jangan kasih tax amnesty. Mari kita lihat, menurut pernyataan dia di media, benar. Saya tidak setuju teks amnesti. Ya, ini bagus ini, saya kasih apresiasi. Tapi kita tunggu kalau ternyata tahu-tahu nanti diketok undang-undang teks amnesti, berarti dia omon-omon untuk mengejar. Teks amnesti itu ngampuni kok. Gitu Mas. Ini kan juga nyambung kemudian di pembacaan publik dengan kemarin, Danantara itu mengeluarkan apa, Patriot Bond Nah, itu kan. ya ya Yang ya. katanya itu adalah salah satu exit untuk kemudian menarik Ya, dana-dana yang seharusnya itu masuk ya, melalui perpajakan kita gitu, ya. karena tidak melalui mekanisme, yang normal gitu. Bang Abalin memahaminya Ya, seperti apa? itu kalau kayak kentut ada baunya tapi nggak bisa dipastikan. Saya sebagai ekonom harus mengakui tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Ya kan apakah para pembeli kan ada daftarnya itu beredar 50-an yang membeli 50 triliun. Nah, apakah mereka bermasalah dengan pajak kan nggak ada buktinya. Kecuali kalau memang Purbaya ini nerusin lah. Coba jangan nanggung-nanggung kalau bicara terbuka itu. Lu bicara saja, saya pakai lu ya karena dia cowboy kan. Lu omongkan saja yang ngemplang itu siapa saja biar publik tahu. Poinnya itu di Eee, situ kan. tunjukkan, jangan cuma ada 7 ngemplang 9, tunjukkan. Kalau memang itu tapi nanti hati-hati lu, si para wajib pajak itu juga kalau dia bisa bisa melawan balik, karena ternyata di antara yang diumumkan itu, saya tidak ngemplang segitu atau apa, tapi ya menurut saya bagus kalau dia mau. Nah, bisa lalu kita compare dengan Patriot Bond tadi kan, kalau ini kan nggak bisa. Bahwa secara nalar, ada orang mau beli surat utang pemerintah, dikasih bunga 2%, dia punya duit 1 triliun, 5 triliun, ada yang 0,5 triliun toh, ya nggak masuk akal. Karena dia bisa kasih di deposito, dia bisa beli SBN, dia bisa beli Palas. Makanya disebut patriot. Dia mau bantu negara. Dan rate-nya itu kan juga jauh di bawah Iya, rate yang pada iya, iya umumnya bisa 2%. didapat. Nah, bahwa ya
kalau kita anggap nama-nama yang ditulis itu memang nasionalis, ya alhamdulillah kan. Tapi agak kurang yakin saya. Nah, masih nyambung sama pajak itu gini, justru kemudian kita tidak dengar kaitannya dengan aspek fiskal dan target perpajakan kita itu yang selama ini selalu di bawah target gitu kan pemerintah. Shortfall namanya, Mas. Dalam konteks kemudian itu menjadi janji kampanye itu kan juga satu yang paling diingat publik itu, gara-gara Iya, diomongkan Wapres itu, ya kita memang sudah harusnya tidak berburu di kebun binatang lagi kan gitu kan. iya, iya, iya. Harusnya memperluas ekstensifikasi pajak gitu. Nah, kenapa kemudian ini yang justru di bawah kendalinya dia, kewenangannya dia tidak bersuara soal itu? Ya karena Apa belum ada belum ada ya, strategi atau belum ada jurus sebenarnya dengan yang dia jitu gitu? mulai ngomong soal ngemplang itu dia mau memulai. Kita lihat positifnya, dia mau memulai. Kan, kalau yang ngemplang itu bisa ditagih, itu berarti kan akan langsung menaikkan. Tetapi problem pajak ini kan saat ini, jadi pajak kan dinamis dia. Kita ini menyadari Indonesia ini kekurangan penerimaan pajak dibandingkan yang seharusnya, itu namanya tax ratio. Tapi pada saat yang bersamaan, kita menyadari ekonomi sedang lesu. Maka kalau pada saat lesu diupayakan kenaikan tarif ataukah upaya-upaya extraordinary, extra effort yang membuat orang seperti dikejar-kejar itu bisa Malah masalah. semakin Nah, kontraproduktif jadi ya? ini kan seni mengambil kebijakan, nggak hitam putih. Maka memang pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan sebagai dirijen untuk kasus ini benar, ini wewenang dia. Dia harus mengatur nih bagaimana dia meningkatkan penerimaan pajak, tapi di sisi lain tidak membuat ekonomi menjadi tambah Iya lesu. iya. Crowding out namanya itu. Maksudnya justru poinnya di situ bahwa ketika dia misalnya logik yang dia pakai untuk nanti kita ngomong khusus ya untuk Iya, soal uang 200 triliun iya, itu ya. iya. Itu kan katanya untuk lagi-lagi menghidupkan ekonomi real, sektor real. Dengan kemudian menyebarkan uang itu ke masyarakat Iya. kan itu. Khusus Nah, pajak belum ada kebijakannya. penurunan pajak itu kan harusnya menjadi salah satu cara untuk apa mengurangi mengambil uang yang diambil ke negara dan biar di kantongnya masyarakat kan gitu. Nah, tapi kan ini lagi-lagi kontraproduktif gitu kalau pajak kita sendiri selama ini masih Iya, di ya. bawah target itu. Saya ulangi dengan APBN tadi ya. APBN 2025 yang sedang berjalan ini, dia menjalankan yang sudah diputuskan. Iya. Yang 2026 sebenarnya kemarin ada waktu dia ikut cawe-cawe. Dia sudah Menteri Keuangan. Asumsi dan sebagainya Belum diketok nih APBN, postur belum diketok. Dia ikut, tapi dia tidak ikut saja dari kesepakatan itu. Artinya dari sisi ini saya boleh kritik. Katanya saya bisa berani mengatakan tidak gitu kalau itu memang sesuai dengan, penalaran saya, penalaran yang benar. Buktinya dia tidak. Dan di dalam APBN 2026 itu, ya pertama target penerimaan naik, Mas. Pajak dan perpajakan, pajak lebih sempit ya, anggap aja perpajakan itu naik, termasuk cukai, tapi bukan naikin tarifnya, tapi nominalnya. Nah, ini naik, berarti kan dia dia tetap itu, alih-alih dari menurunkan tarif. Dan di antara kenaikan yang dikejar tinggi itu namanya pajak pertambahan nilai. Itu ditargetkan naik sekitar, 12% kalau tidak, 11-12%. Lagi-lagi kalau ekonomi nggak bergerak. Nah, satu itu, Mas. Kedua, dalam saya kan bisa membuat analisis kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Ini target kenaikan yang sangat tinggi untuk PPN. Itu artinya ada peluang yang kasus 11 ditetapkan kembali menjadi 12 sesuai dengan jadwalnya, itu bisa dilakukan. Jadi Dikembalikan kalau lagi ya. Mas Winarko nanyakan, "Oh, Vietnam itu nurunin," misalkan begitu toh. Loh, Iya. kita jangankan nurunin, bahwa ini ada potensi 2026. Mengembalikan asumsi 12%. Nah, saya malah mestinya yang krusial begini yang dia nyatakan, bukan yang melipir-melipir. Purbaya mau menetapkan 12% atau tetap 11%, nggak usah naik, nggak usah turun. Dan kalau tetap 11% dari mana asumsi penambahan? Nah, jadi dalam hal ini saja, bolehlah saya lakukan kritik ya, bahwa dia mengambil topik-topik yang ke publik itu ya nggak tahu saya dasarnya apa. Justru yang krusial seperti ini tidak dilakukan. Soal pajak ini, dia mau naikin apa enggak PPN? Soalnya susah dilakukan. Nah, kemudian Karena susah dilakukan makanya dia nggak PPH ngomong. tadi juga naik, Mas. Apakah kenaikan PPH ini karena perbaikan Kortex?
Iya. Nah, padahal dia katakan ini Kortek Ini ini nggak bermasalah. nggak beres-beres katanya. Nah, artinya kita mau tahu kan itu. Nah, lalu ketika target perpajakan itu di dalam ada namanya pajak lainnya, Mas. Pajak lainnya. Jadi tidak termasuk PPh, tidak termasuk PPN, tidak termasuk cukai, tidak tidak masuk bea. Nah, pajak lain itu melompat di 2026. Maka orang seperti saya kalau ditargetkan melompat itu berarti ada tax amnesty karena denda masuk situ. Jelasin dong. Dan Wakil Menteri Keuangan ketika ditanya wartawan 2-3 bulan yang lalu, "Oh, saya tidak tahu itu," katanya. Coba kita pengen tahu penjelasannya. Biasanya yang namanya pajak lainnya itu 8, 9 triliun itu matre, Mas, yang paling banyak. Bea matre. Lah ini tahun ini yang sedang berjalan naik menjadi 50-an. Tahun depan mau lebih dari 100. Nah, yang 50-an di tahun 2000 ini ada penjelasannya karena deposit pajak. Nah, karena Kortek masih belum pas, maka ada orang yang bayar aja lah nanti biar disesuaikan. Oke. Tapi yang 2026 masih begitu, Berarti berarti mengasumsikan Kortek. Kortek masih atau tax amnesty. Bu, itu Purbaya jelaskan itu kenapa begitu. Jangan yang ecek-ecek gitu loh. Kalau saya ekonom loh ya. Oke. Memang apa, biar ini lagi-lagi kepentingannya adalah biar publik bisa Ya, ya, ya. memiliki Kita tetap apresiasi, Mas. Tapi pisau analisa iya, gitu. Ini membedah yang iya, diomongkan itu hanya konsep, hanya apa iya, kritiknya atas iya, situasi tes, tes. atau memang Sudah jadi kebijakan atau akan dia jadikan atau kebijakan. akan dijadikan Iya, kita kebijakan mau sebagai tahu. pegangan kita kan gitu kan. Nah berikutnya Bang yang kemarin di DPR itu juga terucap dan itu beberapa kali ke belakangnya juga di forum-forum yang lebih informal itu juga terucap. Dia itu merasa dia menyatakan bahwa dia bukan hanya sekedar kasir atau bukan Juru bayar kan. juru bayar gitu Dia ya, mengenai juru bayar ya. tetapi memiliki wewenang untuk Iya, kemudian mengevaluasi dalam pelaksanaannya dan ketika dinilai misalnya di ujung-ujung akhir menjelang akhir tahun yang seperti biasanya pemerintah iya, bahwa anggaran itu dikebut di akhir tahun gitu ya. iya, Kalau itu dirasa tidak memenuhi target, dia akan menarik itu. Yang diancam tidak hanya, Pemda gitu iya, ya, bahkan program-program apa, unggulannya presiden juga iya, diancam akan dibegitukan juga kan, MBG misalnya kalau iya, dinilai nanti dia akan dinilai tidak akan mampu menyerap anggaran itu akan direalokasi gitu kan. Itu menurut iya. Abang masih di dalam kerangka kewenangannya atau offset? Ya, ini memang kita memang ya tadi saya nilai positifnya Pak Purbaya ini kalau saya boleh buat istilah lah. Dia ini sebetulnya sudah membuka kotak Pandora. Kotak Pandora itu isinya masalah-masalah krusial ekonomi dan APBN kita. Jabat sebelumnya, Menteri Keuangan sebelumnya, atau Menteri Perekonomian itu tidak membuka kotak Pandora ini. Tapi Kalau ditanya ngeles ini. nah, ekonom seperti saya dan tidak hanya saya, itu tentu sudah punya analisis ya isinya itu ini. Nah sekarang dia buka ini, kotak ini, keluarlah masalah-masalah itu. Jadi pengetahuan publik. Meskipun sebetulnya kalau ekonomi ya banyak yang sudah tahu. Nah contoh-contohnya itu tadi. Contoh satu, soal ada dana nganggur di BI. Dua, tadi penyerapan kementerian itu tidak optimal. Salah satunya MBG, BGN ya, BGN-nya. Tiga, transfer ke daerah itu dikirim tapi nggak dibelanjain. Itu ya macam-macam lah. Ini common sense, ini sudah umum diketahui. Lalu dia ada lagi yang serius kan bahwa perekonomian ini kita ini kurang darah, sementara ada duit nganggur. Ah gitu kan, yang gitu-gitu. Tadi yang pajak cukai. Baik, tapi kan membuka kontak Pandora itu satu hal. Memberi informasi kepada publik sehingga menjadi wacana. Itu hal lain, kita boleh nilai positif. Tetapi apakah dia melakukan kebijakan terhadap masalah-masalah itu hal lain kan? Dan kebijakan tersebut dalam wewenang dia atau dia harus berkoordinasi dengan kementerian itu hal lain lagi. Nah, apa terhadap ini bagaimana? Ekonom seperti saya atau pengamat lainnya boleh dong kritik kebijakan. Ini banyak nih, saya curhat juga nih di sini. Saya paling sering nanti bisa ada, "Ini Bapak ini tunggu dong 3 bulan 6." Lain Mas, kritik teknokratis itu ada 2, bisa kritik terhadap kebijakan yang mau atau sedang dijalankan, desain namanya. Jadi saya kan sampean buat desain kebijakan, saya kritik desainnya belum dijalanin, itu sah. Nah, tinggal semua tahu ini alat argumennya apa. Nah, bagaimana kalau kebijakan itu bahkan tanpa desain, kritik saya lebih lebih beralasan lagi. Tuh satu, bahwa nanti setelah berjalan, itu hal lain lagi, itu ada kritik beda lagi. Pelaksanaannya ya. Pelaksanaan kritiknya, apakah pelaksanaan itu mengikuti
desainnya, atau juga sejak awal desainnya salah. Nah, jadi nggak ada masalah dalam hal itu. Nah, ke kotak Pandora dibuka ini begitu. Maka karena dia sudah buka, boleh dong ekonom-ekonom pengamat ini atau pelaku juga, pelaku ekonomi melakukan, eee, pembicaraan tentang itu. Wong toh yang memulai dia, kita bicarakan, gitu. Seharusnya gimana kan gitu kan? Seharusnya gimana? Nah, jadi saya sejauh ini melihat dia membuka kotak Pandora. Masalah mulai muncul yang besar dan yang kecil-kecil termasuk yang tadi sudah ditanya-tanyakan. Tetapi karena ini memang juga baru sebulan, itu kita juga apresiasi sebulan kurang bahkan, itu memang ada yang sudah dia lakukan kebijakan. Sedikit sekali kalau boleh saya katakan baru, 200 triliun. 200 triliun dan tidak menaikkan cukai. Tidak menaikkan Komitmen. komitmen belum kebijakan, baru satu. Nah yang lain-lain ini adalah analisis masalah, keluhan. Tapi saya tetap positif ya, dan kita belum tahu nih reaksi dari masing-masing. Bahkan ada yang sudah mereaksi tidak sama loh Mas, burden sharing. Burden sharing itu adalah, ini contoh saja buat pemirsa, itu adalah kebijakan. Responnya BI gimana? Nah, Enggak, karena kemarin dia sudah semacam mengklarifikasi duluan bahwa, oh kebijakan kami ternyata selaras kan gitu kan. Tapi kacamatanya pengamat ekonomi seperti Bung Awalil gimana? kan ada MOU antara Sri Mulyani dengan, BI bahwa mereka akan melakukan apa yang disebut dengan burden sharing, berbagi beban. Itu maksudnya Bank Indonesia membeli 200 triliun totalnya ya, tapi itu bertahap dilakukan terhadap surat berharga negara, tapi bukan pada saat dilelang. Lelang tuh pasar perdana. Kalau dilelang berarti ini kan langsung, ini enggak, ini membeli di pasar sekunder. Itu sudah pemilik kedua, ketiga milih, diambil. Nah, cuma bedanya ketika dia dipegang oleh publik, itu ketika jatuh tempo bunga, kan ada yang 6 bulan, ada yang setahun, ada yang 3 bulan, itu pemerintah harus bayar sejumlah kupon 5 atau 6%. Nah, sementara ketika dipegang Bank Indonesia, ketika jatuh tempo, ini bunganya sebutlah 6, bukan yield ya, bunga kupon, itu maka, pemerintah hanya bayar 3%. Itu maksudnya berbagi beban. Nah, itu, dikatakan oleh Purbaya dalam dia ada omong-omong dengan Bloomberg Tenos ya, "Ini kebijakan tidak akan saya lanjutkan." Gitu, bahwa ini nggak benar kebijakan, tegas itu. Nah, beberapa sehari kemudian BI merespon, "Kami akan terus melanjutkan." Silakan dicek pemirsa ini. Jadi, nah, saya lalu pelajari pernyataan Purbaya. Ternyata, yang dikatakan Purbaya ini tidak melanjutkan ini nggak jelas. Apakah ini 200 triliun ini kan sedang berjalan, tapi belum belum sampai 200 pegangnya. Apakah dihentikan ini? Berarti MOU-nya dibuat MOU ulang tidak jadi. Ya jadinya sesuai yang sudah terlanjur. Atau dia ini tetap jalan, tapi tidak lagi membuat baru. Kalau itu coba mohon maaf, itu juga omong-omong memang nih 200 triliun untuk setahun ke depan kok. Loh apa masalahnya? Tuh, yang kedua argumennya Purbaya itu, kenapa saya tidak akan melanjutkan begitu? Karena ini namanya monetizing. Artinya, si Bank Indonesia itu ngasih duit ke pemerintah dengan ngutangi. Itu tidak standar dalam best practices bank sentral seluruh dunia, kecuali saat darurat seperti Covid kemarin. Tetapi argumen itu hanya pas kalau si Bank Indonesia beli di pasar perdana dan itu dinyatakan oleh Purbaya. Tapi berita kan samar. Kalau dibeli pasar sekunder nggak ada monetizing-nya. Kenapa? Ini Bank Indonesia, pemerintah ini sudah buat surat utang dapat duit. Yang beli pertama kan bukan ini. Dan sudah berlangsung. Artinya sudah dapat duit. Ketika Bank Indonesia beli di pasar sekunder ini kan nggak nambah duit pemerintah. Di mana monetizing-nya? Ini artinya argumen ini nggak pas. Tetapi kembali, ya publik ini lagi mungkin menurut saya lagi seneng ya, artinya karena Iya. Sri Mulyani ini tanda petik ngomong, ini suka ngomong, tetapi tugas saya sebagai ekonom, ya duduk soalkan saja, bukan berarti ini pasti negatif juga Purbaya, tapi ini loh, kalau memang dia menganggap itu tidak pas, mumpung ini belum selesai 200 triliun, hentikan. Tapi harus MOU baru dong. Jangan, nggak bisa main serobot, apalagi Bank Indonesia itu posisinya independen. Nah, ini bisa kan? Atau dia tegas bahwa ini memang hanya untuk ke depan, ini sudah selesai saja. Dan yang penting lagi, loh ini saya tidak akan begitu, tidak akan monetizing. Loh yang dia maksudkan pasar perdana, ini kan nggak pasar perdana. Meskipun sebenarnya kan saya kalau lihat pendapat saya dari awal sudah kritik burden sharing. Cuma saya heran,
Saya ngeritik pada saya dengan alasan lain, tapi ini kan nggak pas. Maka, eee, kok saya merasa ini terlalu banyak yang dibicarakan oleh menteri ini, akhirnya ini mana sih yang penting-penting. Saya sampai ke situ loh, yang penting-penting diselesaikanlah. Saya mau beranjak ke kesimpulannya dari berbagai macam Iya, tadi. Yang absen dari berbagai macam kritiknya Purbaya itu diksi Sri Mulyani. mhm, Padahal yang dia lakukan itu kan sebenarnya hampir semua itu kan kemudian mau bilang ke publik bahwa yang kemarin itu nggak beres. iya, Di Kementerian Keuangan dan kebijakan keuangan kita dikomandoi oleh seorang menteri yang memiliki dalam tanda petik ya privilege dalam pengertian yang netral ya. Dia itu satu-satunya menteri yang tidak terkendala kritik kita atas pemerintahan pasca reformasi apa, 5 tahun ganti 5 tahun ganti 5 tahun ganti. Sri Mulyani kan satu-satunya menteri yang bertahan iya, mulai iya, eranya SBY awal, sampai kemudian hari ini. Meskipun kemudian sempat terjeda beberapa mhm, kali ya, tetapi praktis kan tidak ada kemudian kebijakan yang terlalu drastis. Nah, artinya kemudian di ujung 22 mhm, tahun praktis masa ya, mhm. kalau pemerintahannya kira-kira mungkin 15, 16 tahun. Iya, ada terpotong Iya, ya. ada terpotongnya dia, kasus Senturi itu. Tetapi hampir 22 tahun itu kemudian tidak menempatkan kita hari ini di posisi yang bagus, sehingga dia harus melakukan banyak koreksi Iya, gitu. Pertanyaannya kemudian, kenapa tidak muncul itu, tetapi berani ngomong, "Loh kebijakannya ini kemarin dari Banggar iya. salah loh." Loh padahal Banggar itu kan menentukan asumsi Iya, dan iya, sebagainya iya. itu atas diskusi dengan Kementerian Keuangan kan gitu kan setiap tahunnya ketika nyusun RAPBN. Ini gimana menurut Mas? Ya, agak di luar ilmu saya ya soal opini publik itu. Jadi memang, kesan saya ini, kalau ini tidak atas dasar sebagai ekonom, memang kerinduan untuk, tidak Sri Mulyani lagi kebijakannya itu kan ada harapan di publik. Ada menteri baru yang suka ngomong dan mengesankan bahwa dia ini antitesanya Sri Sri Mulyani. Mulyani. Kalau saya ekonom, ya nggak apa-apa opini seperti itu. Tapi kalau saya kan melihatnya tadi sudah ditanyakan toh satu-satu. Mana yang dia meneruskan, mana dia yang mengubah, mana yang dia mau mengubah. So far sebulan ini belum ada yang serius dia ubah. Buktinya sederhana, postur APBN malah ngutangnya dia tambahi. Padahal kritik utama terhadap Sri Mulyani dan saya melakukan sering, kebanyakan ngutang. Loh, malah dia ketok APBN 2026, ini adalah berutang terbesar kecuali di tahun 2020-2021. 832 triliun mau berutang. Artinya apa bedanya? Yang kedua, kritik yang umum juga di terakhir-terakhir kepada Sri Mulyani, ini terlalu longgar memberikan alokasi kepada program-program yang, belum cukup kajian teknokratisnya. Misalnya MBG, bukan berarti tidak dikasih IKN, tapi kan harus, nah diharapkan bahkan ada kesan begitu awal-awal, saya bisa mengatakan tidak dan juga sempat ngomong, "Ini kalau BGN tidak bisa menghabiskan anggaran, saya stop," kan begitu. Seolah-olah antitesa Sri Mulyani, tetapi faktanya kan tidak. Satu faktanya, ketika tahun 2025 ini BGN loh bukan MBG, MBG itu lebih luas dari sekedar Iya, BGN. iya. Ini 71 triliun di APBN 2025. Nah, menurut informasi yang diterima dan kesannya Pak Purbaya di awal itu, "Oh ini kalau nggak bisa ngabisin ya saya stop." Datanglah dia ke kantor kepala BGM Untuk kita, tanya untuk realisasi tanya ya. realisasi. Ini kan menarik buat saya. Realisasi dalam arti duit justru lebih cepat tahu di Kementerian Keuangan dibandingkan mungkin kepala Karena BGN. keluarnya dari Ya, iya punya kan kan rekening ada Kementerian ada ya ada Keuangan. perbendaharaan negara, ada real time dalam konteks itu. Tapi okelah, ini nggak apa-apa. Ya kalau tanyanya ke dirjennya ya nggak Ya, diliput media lah. ini nggak apa-apa, boleh deh ke sana, boleh aja, nggak ada masalah. Tetapi apa yang dilakukan ketika keluar melakukan jumpa wah ternyata saya keliru, ya bagus. Tapi ya mestinya udah tahu sebelum berkunjung kalau dia keliru, bahwa ternyata BGN ini justru perlu ditambahi. Jadi dari 71 mau ditambahi 28 sampai akhir tahun maksudnya. Berarti 99 ya 100. Itu juga masalah Mas. Sebetulnya pemerintah dan dalam hal ini nyusun Kementerian Keuangan di awal Juli itu melaporkan ke DPR. Kami sudah jalanin 6 bulan APBN bagaimana? Lalu prognos perkiraan kami 6 bulan bagaimana? Dijumlahkan namanya outlook. Di situ ada data Mas dari Kementerian Keuangan kan berarti bahwa sampai akhir tahun BGN yang tadinya dapat 71 akan dapat menjadi 111.
Di situ loh. Nah ini jadi ditambah 20 jadi 100 berkurang 11 triliun. Artinya tidak benar BGN tidak bisa menghabiskan, terlepas menghabiskannya nggak karu-karuannya. Loh, ini contoh. Oke, itu satu. Artinya ya dia maksudnya apa gitu. Ya sama aja dengan Sri Mulyani toh, BGN juga dia kasih. Ini yang tahun 2026 ini yang nyusun kan di era Sri Mulyani. BGN dapat 285 ya, total MBG 335. Apa yang terjadi dalam pembahasan? Tidak berubah 285. Loh, mumpung belum terjadi, kalau benar dia antitesa Sri Mulyani, ini lebih lebih di pelan-pelan saja dulu, oke 100 triliun saja. Enggak dilakukan. Belum lagi kalau saya tambah-tambah sedikit dengan anggaran Kementerian Pertahanan, anggaran Polri dan lain sebagainya. Maksud saya, sejauh postur yang ada ditetapkan itu tidak ada yang dia rubah dari yang dilakukan Sri Mulyani tahun 2025. Hal-hal yang harusnya secara bobot Iya. dan krusial kaitannya dengan kewenangannya dia itu justru seolah-olah ya udah dibiarkan. Nah, yang terkesan antitesa kan kita harus ngakui yang 200 triliun itu. Wah, ini Sri Mulyani ngapain aja, ada duit 450 triliun di Bank Indonesia, duit pemerintah kok nganggur. Nganggur itu tidak bisa dipakai untuk macam-macam keperluan dan tidak berbunga. Saya pindah nih 200 triliun. Ini malah ngomong-ngomong hari-hari ini juga kata masih ada 250. Dan ini dipindah. Ini kan kesannya adalah sebuah antitesa terhadap Sri Mulyani. Tapi nanti dulu. Persoalan dasarnya tidak diselesaikan itu. Persoalan dasarnya adalah SAL itu terbentuk karena kelebihan berutang dari tahun ke tahun. Loh, dia kok merencanakan 2026 berutang banyak lagi, silpa lagi nanti di 2026. Nah, dan jangan lupa si utang itu bunganya 6 sampai 7%. Ketika dia ditaruh dipindah, itu hanya Enggak, ini jelaskan lagi Bang ke bahasa awam. Itu kemarin gara-gara itu jadi rame. Loh, ternyata itu sisanya itu uang kita kebanyakan hutang loh kemarin itu iya, kan gitu kan. iya, Nah, kenapa kemudian tahun ini nggak berani mengurangkan hutang senilai berapa biasanya kita SAL iya, itu apa nyisa gitu di iya. rekening gitu. Sedikit anunya setback dulu. Jadi tiap tahun ada pendapatan belanja, ada defisit. Defisit mau ditutupi dengan utang. Nah, tapi kan melakukannya sebelum berakhir tahun. Ternyata ngutangnya kebanyakan. Defisitnya tetap, tapi defisit yang 100, ngutangnya 100, ternyata defisitnya hanya 50, berarti kelebihan 50 kan. Jadi namanya silpa, sisa lebih pembiayaan anggaran. Itu bahasa halus. Yang benar itu sisa lebih ngutang gitu. Masuk. Sisa dana Nah, utangan. ini tiap tahun berlangsung. Dimasukkan ke dalam brankas. Namanya SAL, saldo anggaran. Tapi brankasnya itu ada di Bank Indonesia. Gitu loh, di rekening. Oke ya. Terakumulasi selama Sri Mulyani jadi 457 triliun per 31 Desember 2024. Ini nganggur. Saya pindah dong 200. Ya, ini logika awam sekali gitu. Iya. Pertanyaannya, lah kenapa nggak di tahun depan itu Iya. kita memotong jumlah utang Iya. senilai berapa jumlah Ya. SAL yang sudah terakumulasi? Nggak harus tahun depan, Mas. 2020 ini masih bisa. Ini bisa Masih gitu ya. bisa. Belum habis. Belum habis. Kalau dia kritiknya Ya. benar Ya. kebijakan kita berbasis utang itu ya. Memang dipakai SAL tahun ini 60 triliun. Tapi itu bukan keputusan dia. Sri Mulyani itu sudah mengalokasikan dari SAL 60 triliun ke APBN agar berutangnya tidak telah berkurang di tahun 2025 ini. Nah, kenapa 200 nggak masuk sini saja? Oh, tapi kalau masuk situ tidak menggerakkan perekonomian. Nah, ini masalah lagi. Ketika dia naruh di Bank Himbara, dia minta bunga di Bank Himbara. Cost of money-nya Ya, masih ada artinya gitu. ada. Nah, kalau misalnya dia naruh di APBN tadi tentu dengan persetujuan DPR ya, itu nggak menggerakkan sektor real. Loh, kalau begitu APBN nggak menggerakkan sektor real dong, make sense nggak? Bukan belanja itu dimaksudkan menggerakkan sektor real. Jangan mengira sektor real itu nih bank nyalurkan kredit. Emang yang pengeluaran Kementerian Pertanian, Perindustrian, apa segala macam itu tidak sektor real. Kalau tidak sektor real, ngapain negara bekerja? Artinya baik itu gaji pegawai pun, gaji pegawai Mas, itu sudah sektor real juga. Jadi maksud saya, kita harus membedakan antara wacana diskusi dengan real akibat itu. Enggak, itu kedengeran di publik itu indah banget Bang Iya. soalnya. Merdu sekali loh di saat ekonomi seberat Dan ini. Wah, ini kalau masuk ke dalam yang lebih teknis, lebih masalah. Ini kritik kebijakan namanya. iya ya. Bahwa pertama tadi, kalau benar mau mengerjakan itu, mengapa nggak dikasih 0 saja bunga di Himbara itu? Kenapa minta 80% dari BI rate ya sekitar 4%. Kedua, kenapa
bentuknya deposit on call. Jadi deposit on call itu Tiba-tiba seminggu depan bisa diminta diambil. gitu ya? Nah, karena ada aturan, memang sel itu nggak boleh. Harus di persetujuan DPR. Ini deposit on call, tapi beda nih kalau dia masukin ke DPR. Dipermasalahkan Prof. Didik kemarin ya itu ya? Nah, yang ketiga, kalau misalnya si bank itu diawasi nih, nah ada cerita toh, tiba-tiba dia datang ini, loh anggap aja Mas Winarko ini mengelola bank gitu ya, mengelola duit 1.000 triliun, ketambahan 1.200 kan. Saya awasi yang 200 ini, tapi kan yang 1.000 haknya Bapak. Bagaimana kalau yang 200 ini beneran saya salurkan kredit, yang 1.000 ini saya longgar. Saya beliin SBN sebagian. Ini kan perlu pencermatan. Artinya ini kritik kebijakannya. Apa langkah dia untuk mengamankan yang 1.000 ini? Dia nggak punya hak. Jadi menurut saya, ide bahwa 200 triliun menggerakkan sektor real itu buat saya sebagai ekonom, itu panadol, paracetamol lah. Itu hanya mengobati sakit kepala. Tidak mungkin diandalkan itu untuk sektor real. Ini kemudian menutup, membuat kita menyimpulkan bahwa ada semacam megalomania, berusaha menampilkan ke publik bahwa dia mampu untuk melakukan semua hal gitu, Pak. Mendatangi MBG, mendatangi bank, nelpon operatornya Cortex. Nanti saya akan saya akan tongkrongi program-program itu. Saya akan membentuk tim untuk memantau semua. Seolah-olah kemudian seluruh kewenangan untuk menggerakkan ekonomi itu ada di Kementerian Keuangan. Itu kan sudah dimulai ketika awal hari-hari pertama, saya akan membuat 6-7%. Lah yang buat pertumbuhan ekonomi itu kan bukan Menteri Keuangan. Tetapi kita juga boleh deh apresiasi. Oke lah, kita tunggu. Maksudnya didatangi itu kan satu hal. Buktinya tadi bagian didatangi malah ditambahi kan gitu. Lah apakah dia nanti menggedor Pertamina dan PLN nanti ngelapor ke SDM bener mau narik subsidi dan kompensasi. Begitu juga si sana melapor kami belum dilunasi yang utang pemerintah. Enggak, sudah dilunasi. Nanti dia bisa meralat tuh, karena saya tahu mekanisme itu memang berutang. Setiap akhir tahun tuh masih ada utang ke Pertamina dan PLN. Lu kok menteri nggak tahu? Nah, rata-rata pembayaran itu 3 bulan, 6 bulan setelahnya. Kira-kira gitulah. Maksudnya, kita sambil juga, boleh juga kita nunggu apa saja ini, tetapi saya di kesempatan ini ingin, ya mungkin saya tidak ingin sampai ke megalomania. Menurut saya, Purbaya ini terbiasa ya. Mungkin dia dulu kan pernah lama di pasar modal, di sekuritas. Bahwa di sekuritas itu salah satu alat untuk memperoleh cuan sebagai bank itu adalah membuat sentimen positif. Tukang goreng saham. Ya, meskipun ini sentimen positif. Boleh. Nggak harus memperbaiki kondisi. Ya, itu juga benar. Secara teori kebijakan pun, komunikasi publik yang tepat itu mempengaruhi situasi. Itu benar. Masyarakat jadi positif. Ya, boleh. Jadi dari situ saya akui itu ada cara. Tetapi jangan lupa yang sedang dihadapi oleh Menteri Keuangan ini bukan hanya pasar, tapi juga rakyat. Contoh paling mendasar tadi, soal Pertamina dengan PLN, soal subsidi tadi. Loh, kalau memang dia mau beri opini ke pasar bahwa nanti subsidi akan saya kurangi, bahkan saya hapuskan, lalu nanti pemerintah lebih longgarkan keuangannya, maka kalau kami melakukan kebijakan-kebijakan yang lebih pro sektor real akan jalan. Kalau kami punya utang bisa bayar. Tapi nanti dulu, rakyat bagaimana nanti kalau dia harus bayar gas melon 3 kali lipat. Jadi menurut saya Menteri Keuangan ini kalau boleh timnya kita beri saran, jangan lupa dia tidak sedang bicara dengan pasar saja. Dia bicara dengan seluruh rakyat Indonesia. Dan yang penting APBN tegas di Undang-Undang Dasar 45 itu. Apa tadi bukan menteri pasar gitu. Bukan menteri pasar, tapi menteri seluruh rakyat Indonesia kok. Nah, dan jangan lupa APBN di Undang-Undang Dasar 45 itu adalah tujuannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu bukan kemakmuran pasar. Gitu. Bang Awalil, terima kasih banyak. Seperti biasanya sangat mencerahkan, sangat memberi tambahan kita amunisi, pisau analisa untuk membedah bagaimana sepak terjangnya Purbaya. Kita tentu saja mengapresiasi banyak tadi seperti yang jelas sampaikan Bung Awalil tadi, tapi kita juga perlu kemudian menganalisa, memilah-milah mana yang itu memang benar-benar kebijakan, hal-hal yang substansial yang sudah dirubah, atau yang seperti diselorokan Bung Rocky Gerung pura-pura banyak gaya aja gitu kan. Sehingga kita tidak merasa wow, tapi juga nanti tidak kecewa ketika ternyata ekspektasinya itu di luar ekspektasi kita. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya.
Terima kasih banyak. Salam Pancasila. Sama-sama. Salam Pancasila. Thank you thank you. Sama-sama.